Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar senantiasa dimudahkan dalam proses belajar. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas mengenai aturan teknik gambar mesin. Namun, kita akan sedikit berubah materinya, yaitu kita akan belajar mengenai toleransi geometri. Toleransi geometri ini sangat penting apabila kalian ingin bekerja di industri. Karena saat kalian bekerja, saat kalian menjadi operator maupun saat kalian menjadi desainer, kalian harus bisa menulis toleransi geometri ataupun membaca toleransi geometri pada gambar kerja. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami jenis dan fungsi toleransi geometri pada gambar kerja teknik gambar manufaktur. Lalu, mengetahui penggambaran toleransi geometri pada gambar kerja teknik gambar manufaktur. Serta mendemonstrasikan penggambaran toleransi geometri pada gambar kerja teknik gambar manufaktur. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan video pembelajaran mengenai toleransi geometri. Silahkan disimak. Selamat belajar. Toleransi geometrik mencakup toleransi bentuk, posisi, tempat, dan penyimpangan putar. Dalam tabel ini, jenis-jenis toleransi diperlihatkan dengan lambangnya masing-masing. Tabel ini yang dimaksud nantinya. Kemudian toleransi bentuk membatasi penyimpangan diri sebuah elemen, titik, garis, sumbu, permukaan, atau bidang meridian dari bentuk geometrik ideal. Posisi tempat dan penyimpanan putar membatasi penyimpangan posisi atau tempat bersama dari dua atau lebih elemen. Sampai sini paham? Tentunya masih bingung dengan kata-kata tersebut. Maka dari itu, nanti akan saya jelaskan lebih jelas di bawahnya nanti. Di sini ada tabel, ya, lambang yang untuk sifat yang diberi toleransi. Pertama, yang pasti kalian lihat yaitu lambangnya. Pastinya ini lambangnya, bukan kata-katanya dulu. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, lambang kelurusan. Seperti ini lambangnya. Lambang garis lurus horizontal dan masuk kategori elemen tunggal. Apa itu elemen tunggal? Elemen tunggal yaitu bagian toleransi yang tidak membutuhkan basic sebagai dasar toleransinya. Ya, seperti ini kelurusan biasanya terdapat pada benda silinder. Kemudian kedataran. Ini juga masuk elemen tunggal. Yang contohnya pada meja perata. Apa itu meja perata? Silahkan cari di Google. Kemudian kebulatan dan kesilindrisan biasanya terdapat pada benda silinder seperti ini logo lambangnya. Lalu elemen-elemen yang berhubungan yaitu elemen yang berhubungan di sini maksudnya toleransi yang memerlukan basic atau bisa juga disebut dengan acuan di sini kesejajaran dan sebagainya. Ini lambangnya, nanti akan saya jelaskan satu persatu dengan ilustrasi gambar supaya lebih jelasnya nanti. Kedua, penunjukan dalam gambar. Yang pertama, kotak toleransi. Persyaratan toleransi dinyatakan dalam sebuah kotak yang dibagi dalam satu atau lebih ruang. Dalam urutan dari kiri ke kanan, ruang-ruang tersebut berisi. Jadi contohnya seperti ini kotak toleransi. Seperti ini gambar nomor 2 juga. Jadi cara mengisinya pada kotak pertama itu diisi dengan lambang dari sifat yang diberi toleransi. Tabelnya ya, seperti yang di atas tadi. Kemudian kolom kotak kedua diisi ukuran toleransinya. Lalu yang ketiga itu basicnya atau acuannya pada
toleransi geometri tersebut. Seperti itu. Elemen yang diberi toleransi. Kotak toleransi dihubungkan pada elemen yang diberi toleransi oleh sebuah garis petunjuk berakhir dengan sebuah panah. Contohnya seperti ini. Gambar ini bisa ditaruh di bendanya atau di garis ukurnya. Seperti ini. Pada garis ukur, bila toleransi menyangkut garis sumbu atau bidang meridian yang ditentukan oleh elemen yang diberi ukuran demikian. Ini juga penunjukannya pada garis ukur ya. Seperti yang tadi, seperti ini. Seperti ini. Penunjukannya bisa di sini, bisa juga basicnya di dalam. Kemudian pada sumbu, bila toleransi yang menyangkut sumbu bidang meridian dari semua elemen yang sama dengan sumbu atau bidang meridian. Jadi tidak cuma di bagian bendanya atau garis ukur, namun juga dapat di sumbunya. Seperti ini juga. Lalu yang keempat, kotak dan segitiga dasar. Bila sebuah elemen diberi toleransi menyangkut sebuah dasar, maka hal ini umumnya diperhatikan dengan huruf-huruf besar, huruf yang sama yang menentukan dasar diulang dalam kotak toleransi. Untuk menunjukkan dasar sebuah huruf besar di dalam kotak referensi. Di sini maksudnya simbol ini digunakan sebagai titik acuan dari toleransi tersebut atau basicnya. Ditandai dengan kotak dan segitiga hitam seperti ini. Mohon diingat logonya seperti ini. Penunjukannya sama seperti toleransi geometri tadi, bisa di bendanya atau di garis ukurnya sesuai kebutuhan yang diperlukan. Seperti ini contohnya. Bisa di lubang juga. Dan juga bisa disumbu juga seperti toleransi geometri tadi. Dan penunjukan jika digabung dengan toleransi geometri maka langsung saja disambung dari arah kanan. Tidak perlu pakai huruf A jikalau dibutuhkan dekat seperti ini. Seperti ini juga bisa. Namun jarang yang memakai cara ini, biasanya pakai huruf A dulu yang di bawah ini. Di sini diberi toleransi dan diberi huruf belakangnya A berdasarkan basic dari sini. Seperti ini tadi, penunjukan gambar elemennya. Dan yang kelima, keterangan-keterangan terbatas. Elemen yang memenuhi syarat di dalam daerah toleransi penunjukannya harus ditulis di dekat kotak toleransi dan boleh dihubungkan dengan garis petunjuk. Seperti yang saya bilang tadi, bisa dihubungkan seperti ini. Ya, seperti ini, dan tadi bisa dihubungkan langsung. Jadi titik acuan dan toleransi geometrinya bisa dihubungkan langsung, tidak perlu diberi huruf seperti ini, huruf acuannya. Ukuran teoritis tepat. Bila mana toleransi posisi, bentuk, atau sudut ditentukan untuk sebuah elemen, ukuran-ukuran yang menentukan posisi, bentuk, atau sudut teoritis tepat tidak boleh diberi toleransi. Ukuran demikian diletakkan dalam sebuah rangka persegi sebagai berikut. Contoh penggunaannya seperti ini. Di sini bendanya, dan di sini sebagai titik acuannya yaitu huruf A dan huruf B. Di sini sebagai basic dari toleransi geometri ini. Lalu diberikan toleransi geometri seperti ini, yaitu pada kolom pertama diberikan simbol toleransi posisi dengan toleransinya diameter 0,1. Jadi jarak dari A seperti ini, kemudian dari jarak B seperti ini, hanya toleransinya diameter 0,1. Kemudian
Dengan basic referensinya diutamakan huruf A dulu. Jadi harus tepat ukuran di sini. Jarak 15 ini harus tepat dulu, baru jarak yang B di sini. Dan yang gambar 31 ini merupakan gambar toleransi sudut. Dengan basicnya yang A ini, sudut wajibnya 45, maka dari itu diberikan toleransi sudut dengan sebesar 0,1 dengan basic A. Seperti itu. Yang ketujuh, pengertian penunjukan pada gambar. Ya, di sini yang pertama toleransi kelurusan. Seperti yang saya awal bilang, toleransi kelurusan biasanya terdapat pada sumbu silinder. Jadi penunjukannya untuk menjelaskan bahwa silinder ini memiliki kelurusan pada diameter depan dan diameter belakangnya itu selurus ya. Penunjukannya seperti ini, berada di bidang luarnya, bidang bandanya. Kemudian toleransi kerataan ini penunjukannya juga seperti yang toleransi kelurusan tadi. Fungsinya untuk memberitahu jika benda itu harus benar-benar datar atau rata. Sepertinya contohnya seperti alas meja berata tadi ya. Itu wajib datar. Kemudian toleransi kebulatan, ini contohnya seperti gambar ini. Penunjukannya dengan lingkaran 2, tidak begitu terlihat. Kemudian toleransi kesilindrisan, ini pada diameter silinder juga, jadi diameter yang kecil dan diameter yang besar seperti ini harus satu silinder dengan satu sumbu dengan toleransinya kecil. Nah, seperti ini. Benda ini contohnya si support ini dibutuhkan basicnya yaitu di sini. Ini bagian bawah sebagai bidang basic. Kemudian bagian atas ini wajib satu sejajar dengan bidang bawah. Jadinya seperti ini bidang atas dan bidang bawah wajib sejajar sama rata, seperti itu. Diberikan logo seperti ini, sejajar dengan toleransi 0,1 dengan basic A atau dasarnya tadi di bawah sini tadi. Kemudian toleransi tegak lurus, ini penunjukannya yaitu seperti huruf T tapi terbalik, seperti yang dituliskan tegak lurus. Jadi seperti tadi yang tadi basicnya di bawah dan di sini dituliskan tegak lurus. Jadi siku seperti ini. Di sini wajib siku tegak lurus lebih tepatnya. Bagian sini dan bagian kanannya itu wajib tegak lurus. Lebih mudahnya seperti ini di sini. Jadi bidang bawah ini basic, kemudian bidang kiri ini sebagai tegak lurus dengan bidang bawah. Seperti ini, seperti yang saya kasih warna ini. Tegak lurus ya. Oh iya, yang tadi walaupun satu titik acuan boleh digunakan berkali-kali sebagai toleransinya, jadi nggak perlu diganti huruf B. Yang penting sudah ada titik acuan ini digunakan. Tidak mungkin kan cuma ada satu acuan menggunakan di sini jadi huruf B atau C gitu. Jadi tergantung mempunyai berapa titik acuannya saja. Tidak harus satu. Lalu toleransi kemiringan seperti yang gambar tadi di atas itu mewajibkan digunakan sudut, berikan sudutnya
seperti ini contohnya saja, saya berikan contoh. Nah, di sini kan sudah ada basic ya, A. Boleh setiap halaman diulangi dari A. Kemudian saya berikan toleransi geometrinya misalnya di sini. Nah, di sini sudutnya wajib. Sebentar. Diberikan sudut dengan simbol sudut seperti ini, toleransinya misalnya 0,1, dan datum itu acuannya, yang tadi acuannya baris bawah yaitu A. Oke. Nah, di sini berarti gara-gara toleransi sudut, jadi di sini wajib ukurannya segini, misalnya 43,11, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya toleransi posisi seperti yang di atas tadi, mewajibkan posisi diameter ini wajib di tepat seperti ukuran ini. Nah, seperti ini contohnya, lingkaran ini, lubang ini wajib dengan toleransinya dengan tinggi sekian 32 dan jaraknya 22 dengan basicnya A. Jadi dari bawah sini acuannya, jaraknya 22 ini berarti wajib tepat. Dan seperti tadi diberikan tambahan B misalnya kalau harus benar-benar tepat. Jadi di sini diberikan basic B. Nah, di sini kasih basic B. Jadi wajibnya jarak dari bawah sini dengan jarak 22 dan B yaitu dari sini bawah sampai tengah. Ya, seperti itu. Itu tadi merupakan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas mengenai software perancangan 3 dimensi, yaitu Autodesk Inventor. Silakan dipelajari mengenai Autodesk Inventor agar pembelajaran minggu depan bisa berjalan secara lebih maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan serta jaga physical distancing. Terima kasih.